Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'du, kita lanjut surat Al-Baqarah ayat 3 dan seterusnya. Qala ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka menginfakkan. Nah, yang ayat yang ketiga ini ikhwan, ya, dan juga ayat yang keempat itu penjelasannya disatukan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada sebelummu, ya, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Nah, ini ayat 3 dan keempat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib. Wa huwa, maksudnya adalah apa? Kullu ma la yudraku bil hawas wa ghaba 'anna. Jadi setiap yang tidak bisa diindrai dan ghaib menurut kita, ya, yang tidak bisa diindrai dan ghaib, enggak kelihatan dari kita, seperti itu. Mimma akhbarallahu anhu, dari apa-apa yang Allah mengabarinya atau mengabarkannya. Au akhbaru anhu rasuluhu, atau yang rasulnya mengkabarkannya. Jadi yang ghaib itu yang tidak bisa terindrai, yang tidak bisa diindra oleh kita. Indra apa saja kita? Penglihatan, pendengaran, terus apa lagi? Indra-indra kita yang 5, ya, perasa, terus apa lagi? Penciuman, terus apa lagi? Indra perabaan, ya, seperti itu. Nah, tidak bisa terindrai, kemudian tidak terlihat. Nah ini juga selanjutnya adalah apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terindrai, tidak terlihat tersebut, atau yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa saja? Kal yaumil akhir, seperti hari akhir. Saat ini tidak bisa terindrai, enggak kelihatan oleh kita. Ya. Nanti baru dirasakan hari akhir tentu oleh kita. Tapi nanti. Nah, yang nanti seperti itu, seperti masa depan, itu termasuk ghaib. Wa humul ladzina yuqimuna shalah biadaiha, ya, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, ya, dengan menunaikannya, ya. Kemudian yang mana, ya, wafqa ma syara'allahu min syurutiha, menepati apa-apa yang telah Allah syariatkan berupa syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Nah, jadi mereka itu yang seperti apa? Menunaikan salat, mendirikan salat, ya, dengan menunaikannya, gitu ya. Itu berdasarkan dengan apa yang telah Allah syariatkan.
berupa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dipenuhi, gitu ya. Itu. Kemudian wahumul ladzina yunfiquna mimma razaqahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Bi ikhrajil wajibi, dengan mengeluarkan yang wajib, kazakah, seperti zakat. Ya, au ghairil wajibi, atau yang tidak wajib, kasadaqati tatawwu'i, seperti sedekah tatawwu'. Jadi kalau yang wajib itu zakat, yang lainnya selain yang wajib ini seperti sedekah tatawwu'. Nah, masuk dalam kategori itu. Raja'a thawaballah, dalam rangka mereka itu mengharapkan thawabnya Allah, atau kalau kita idhafahkan raja'a thawabillah, yakni menginginkan thawabnya Allah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau perhatikan oleh kita, mereka yang beriman itu adalah setelah dibahas tentang bahwasanya mereka mendirikan sholat, selanjutnya adalah mereka yang menginfakkan sebagian apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, ya, dengan mengeluarkan yang wajib yaitu berupa apa? Zakat, dan mengeluarkan yang tidak wajib yaitu sedekah atau yang dianjurkan, ya. Wa humul ladzina yu'minuna bil wahyi, dan mereka adalah yang beriman kepada wahyu. Beriman kepada wahyu. Alladzi anzalallahu 'alaika, yang telah Allah turunkan atasmu ayyuhan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi anzala 'ala sairil anbiya'i, dan yang Allah turunkan atas seluruh nabi alaihim salam. Min qablika, sebelum engkau, duna tafriqin, tanpa pembedaan, ya. Wa humul ladzina yu'minuna imanan jaziman, dan mereka itu adalah, ya, yang beriman dengan keimanan yang mantap, bil akhirati, terhadap akhirat, wa ma fiha, dan apa-apa kejadian yang di dalamnya, minas tsawabi wal iqabi, berupa pahala-pahala dan hukuman, ya, berupa pahala-pahala dan hukuman. Sehingga kita masuk ke ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas hidayah dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang muflih, beruntung, ya. Haula'il muttasifuna bihadhihi sifat, mereka itu adalah yang memiliki sifat dengan sifat-sifat ini, ala tamakkunin min tariqil hidayah, ya, di atas apa? Di atas kekokohan dari jalan hidayah. Wa humul faizuna fid dunya, dan mereka orang-orang yang menang di mana? Di dunia. Wal akhirah, dan di akhirat. Binailihim ma yarjuna, ya, dengan mendapatkan apa yang mereka harapkan, wa najatihim mimma yakhafun, dan mereka selamat dari apa-apa yang mereka takutkan. Inilah dia tafsir surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5, ya. Adapun dari ayat 1 sampai 5 faidahnya apa? Faidahnya adalah pertama, as-siqah al-mutlaqah fi nafyi raib, yaitu percaya secara mutlak, ya, dalam menafikan keraguan-raguan. Dalilun ala annahu min indillah, ini dalil bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Idz la yumkinu li makhluqin, ketika tidak mungkin bagi makhluk, ya, ayyadda'iya dzalika fi kalamih, untuk mengklaim itu tentang perkataannya. Artinya memang, ya, yang namanya Al-Quran ini memang bagaimana secara mutlak, ya, kita percaya tanpa keraguan lagi
ya itu datangnya dari Allah, ya. Kemudian selanjutnya faidah yang kedua, la yantafi'u bima fil Qur'an al-Karim minal hidayat al-'azimah illal muttaquna lillahi ta'ala al-mu'adzibuna lahu. Tidak ada yang mengambil manfaat dari Al-Quran Al-Karim berupa hidayah-hidayahnya yang agung kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena hudal lil muttaqin, ya. Orang yang bertakwa kepada Allah dan juga yang mengagungkannya. Itu ya. Jadi nggak bisa kita ambil manfaat kecuali orang yang bertakwa. Tidak ada yang mengambil manfaat kecuali orang yang bertakwa. Yang ketiga, min a'zami maratibil iman al-imanu bil ghaib. Seagung-agungnya derajat atau martabat keimanan, tingkatan keimanan itu iman pada yang gaib. Li'annahu yatadammanu taslim lillah, karena terkandung di dalamnya taslim, penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Fi kulli ma tafarrada bi ilmihi minal ghaib, pada setiap yang dia bersendiri dengan ilmunya berupa kegaiban. Wali rasulihi, dan terhadap rasulnya, bima akhbaru anhu subhanah, terhadap apa yang ia kabarkan tentangnya subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi ini iman kepada ghaib ini adalah perkara martabat keimanan tinggi, ya, yang agung. Ada bentuk penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penyerahan diri. Gimana kata Allah ngabarin seperti itu, kita iman, berarti itu bagus. Itu adalah tingkat iman yang bagus. Kemudian katsiran ma yuqrinullahu ta'ala bainas shalah waz zakat. Kebanyakan dari apa yang Allah sandingkan antara salat dan zakat. Lianna salata ikhlasul lil ma'bud. Karena salat itu adalah keikhlasan untuk yang diibadahi. Waz zakah ihsanun lil 'abid. Sementara zakat adalah ihsan kepada para hamba. Masya Allah, ya. Jadi kenapa salat dan zakat suka digandengkan, ya, gitu, ya. Karena salat itu bentuk keikhlasan bagi al-ma'bud, bagi yang diibadahi. Itu siapa? Allah. Sementara kalau zakat itu ihsanun lil abid, bentuk ihsan terhadap abid, yaitu para hamba, terhadap hamba. Jadi kalau dalam bahasa kita vertikal horizontal hubungannya, tidak terpisah salat dan zakat. Vertikal bagus, horizontal bagus. Nah, kira-kira begitu. Itu inspirasinya begitu, ya. Secara vertikal bagus, secara horizontal bagus. Hubungan dengan Allah bagus, yaitu dengan salat, dan hubungan dengan manusia bagus, yaitu dengan zakat. Kemudian wahuma unwanus sa'adah, dan keduanya ternyata adalah alamat kebahagiaan wan najah, dan keselamatan. Faedah terakhir, al-imanu billahi ta'ala, ya, wa amalus salihat yuwarathanil hidayah. Keimanan pada Allah Ta'ala dan beramal saleh mewariskan hidayah. Wat taufiq fid dunya, dan taufik di dunia. Wal fauz wal falah fil ukhra, dan kemenangan serta kebahagiaan, gitu ya, di akhirat, seperti itu, keberuntungan di akhirat. Demikian, itu dia faidah ayat-ayat yang kita baca dari surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Semoga bermanfaat ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena Ustaz Dian izin, ya, maka nanti insyaallah terkait dengan masalah daras itu nanti bersama Ustaz dulu, ya. Demikian, Allah Ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.